Bismillahirrahmanirrahim. Nasarut tawwabul muntaqimul afuwur rauful malik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib. وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mubdi'un nizamil alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arabi wal Ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramat, para kiai, wabil khusus akhinal karim Kiai Haji Muhammad Syuhud beserta ibu nyai dan keluarga, juga teman-teman pesantren putri Usyakil Quran yang berbahagia dan yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, kita hadiah Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para aulia, para guru-guru kita, dan juga kepada kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin was siddiqin was suhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in
وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة كل ولي ووالية لله تعالى في مشارق الأرض ومغربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمه تعالى وحلت أرواحهم خصوصا الأولياء التسعة الذين بلغوا الدين ببلادنا الإندونيسيا وخصوصا جميع الأولياء في جبل الغربية وإلى حضرة أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والمصنفين والمؤلفين ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وساتذنا وساتذي أساتذنا خصوصا الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي وخصوصا الشيخ أبا عبد الله محمد بن قاسم الشافعي وخصوصا الشيخ أبا سجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني وخصوصا الشيخ الإمام يحيى شرف الدين النووي وإلى حضرة الشيخ إمام نووي مؤسس معهد رياض وزوجاته وأصوله وفروعه وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأهل ودنا وود آبائنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan. Mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wasahibul jabairi, lan utawi wong kang duweni piro-piro perban dan orang yang memiliki perban. Jama'u jabiratin utawi jabair iku jama'i lafat jabirah. Jadi jabair merupakan jamak dari lafat jabirah. Kalau jabirah itu perban satu, kalau jabair beberapa perban. Ini bi fathil jimi kelawan diwaca fathah jimi, dengan dibaca fathah jimnya. Jadi jabirah
dibaca fathah jimnya. Di jabiroh itu perban, sesuatu yang untuk membalut luka, itu namanya jabiroh. Wa yautawi jabiroh iku akhsabun, piro-piro kayu, yakni beberapa kayu. Au kosbun utawa bambu ataupun bambu. Tusawa kang den rataaken, yang diratakan. Opo akhsab watu sadulan den kuataken, opo akhsab dan dikuatkan ala maudhi'il kasri ingatasi panggonan kang pecah, di atas tempat yang pecah. Jadi misalnya ada orang yang kecelakaan karena tulangnya patah. Setelah diobatin kemudian diperban, ditali dengan memakai kayu ataupun memakai bambu, kemudian dibalut. Liyal tahkimas supaya raket opo modhi'il kasri, supaya bisa menyatulah lagi, supaya lukanya bisa menyatu lagi. Iku yamsahu ngusap sopo sohibul jabair alaiha ingatase jabair bilma'i kelawan banyu. Yamsahu alaiha bilma', maka orang tersebut ketika berwudu supaya mengusap perbannya. Jadi supaya diusap. Walaupun di tangan. Jadi tidak harus dibasuh, cukup diusap. Diusap. Ilam yumkinhu lamun ora kongang ing sohibul jabair opo naz'uha nyopot jabair, apabila tidak mungkin untuk dicopot. Kalau dicopot nanti bisa sakit atau tidak sembuh. Maka ketika berwudu perbannya cukup diusap. Li khaufi dhararin, krono khawatir bahaya, karena khawatir akan membahayakan. Mimma sabako. Setelah itu wayatayammamu lan tayamum, dan bertayamum sopo sohibul jabairi wong kang duweni piro-piro perban, orang yang memiliki perban, fi wajihi ing dalem wajahe sohibul jabair wayadehi lan tangane sohibul jabair, kama kayudene katerangan sabako kang wis dingin apa ma. Dan orang yang memiliki perban ini supaya bertayamum. Bertayamum dengan mengusap wajahnya dan kedua tangan,
seperti keterangan yang telah lewat. Sebagai apa? Sebagai pengganti daripada membasuh anggota yang terluka yang ada perbannya. Misalnya kakinya, bukan kaki saya, kaki orang, kecelakaan sehingga di situ ada perbannya. Lah ketika kita wudu, kaki kita cukup diusap. Setelah diusap kemudian tayamum sebagai pengganti daripada membasuh membasuh kaki. Wa yusolli lan solat sopo sohib dan solat wala i'adata lan ora ono baleni kumajud alaihi ngatasé sohibul jabair. Dan solat serta tidak wajib mengulangi lagi. Setelah itu sholat dan tidak wajib mengulangi lagi sholatnya. Jadi sudah tidak perlu diulang lagi nanti ketika sudah bisa membasuh anggota yang tadi luka. Tapi dengan syarat ingkana lamun ono pawadauha nyeleh jabair ayil iri tegese piro-piro perban iku ala tuhrin ingatase tingkah suci. Dengan syarat apabila meletakkan perbannya dalam keadaan suci, jadi tidak batal. Jadi ketika diperban dia tidak batal. Yang kedua, wakan nasfi ghairi a'dha'i tayammum. Syarat yang kedua, perbannya tidak berada di anggotanya tayamum. Anggotanya tayamum ada berapa? Apa saja? Anggotanya wajah dan kedua tangan, itu anggotanya. Jadi perbannya tidak berada di wajah dan tidak berada di tangan. Wa illa a'ada, apabila berada di wajah atau di tangan maka wajib i'adatis sholah, wajib mengulangi sholatnya. Hadza ma qalahu an-Nawawi fir Raudhati. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah. Lakinahu qala fil majmu' anna itlaqul jumhur yaqtadi adamal farqi ay baina a'dha'i tayammumi wa ghairiha. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' memutlakan bahwasanya jumhuril ulama, kebanyakan ulama memberikan arahan tidak ada bedanya baik di anggotanya tayamum ataupun tidak wajib i'adatis sholah, tidak wajib mengulangi
sholat. Jadi Imam An-Nawawi punya dua pendapat. Ya kita pasti milih nggak mengulangi sholat. Tapi mudah-mudahan kita tidak terjadi luka, apalagi luka hati. Tapi bukan pembahasan di sini. Kalau luka hati nggak bisa diperban, nggak bisa tayamum. Terus syarat selanjutnya wa yustaratu fil jabirah alla ta'khudha minas sahih ila ma la budda minhu lil imtisak. Syaratnya lagi perbannya tidak mengenai anggota yang sehat, kecuali sesuatu yang mengharuskan, sebagai lil imsak, untuk berpegangan ataupun menahan. Untuk menahan apa? Menahan perbannya, sehingga harus ditali mengenai anggota yang sehat. Beda misalnya lukanya sedikit segini, perbannya sampai sini misalnya, sampai sini, sampai panjang, itu nggak boleh. Kemudian wayat tayamamu lan tayamum sopo sakhs likulli faridatin krono saben-saben fardu. Seseorang diperbolehkan bertayamum untuk setiap fardu. Jadi satu fardu satu kali tayamum. Misalnya zuhur, ya hanya digunakan untuk sholat zuhur. Gak boleh sholat zuhur digunakan lagi untuk sholat asar. Harus satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Maka fala yajma'u baina salatayi fardin bitayamumin wahidin. Maka enggak boleh mengumpulkan dengan satu kali tayamum untuk dua sholat fardu. Enggak boleh kita sholat zuhur tayamum, nanti asar tidak tayamum lagi, enggak boleh. Harus satu-satu. Walil mar'ati idza tayammamat litamkinil halil antaf'alahu miroron. Bagi wanita ketika tayamum untuk memungkinkan berhubungan suami istri, ini boleh melakukan berulang-ulang. Ini 18 tahun ke atas. Jadi boleh satu kali tayamum untuk berulang-ulang. Apanya? Nanti tahu sendiri. Juga wa tajma'u bainahu wa bainas shalah bidzalika tayamum. Dan boleh mengumpulkan antara hubungan suami istri dan sholat,
Tapi syaratnya sholat dahulu, baru sholat, baru hubungan suami istri. Gak boleh hubungan sama istri terus sholat, kan sudah punya hadas besar itu. Syarat yang kedua, niatnya adalah istibahata fardis sholah. Jadi nawaitu tayammuma listibahati fardis sholah. Misalnya ada istri haid di waktu kemarau, tidak ada air. Ini bagaimana mandinya? Mandinya dengan tayamum. Niatnya bagaimana? Niatnya tetap nawaitu tayammuma listibahatis sholah. Nah, ini boleh digunakan untuk sholat. Setelah sholat bisa berhubungan suami istri. Ini boleh berulang kali. Nggak tayamum lagi, hubungan lagi, tayamum lagi, enggak boleh satu kali tayamum itu. Wa yusalli lan salat sapa sakhes bitayamumin wahidin, dengan tayamum satu kali, masya'a, pada solat-solat sunnah yang dikehendakinya, minan nawafil, dari beberapa solat sunnah. Sedangkan ketika solat sunnah ini boleh satu kali tayamum untuk beberapa sunnah. Misalnya malam hari pas gak ada air ataupun sedang sakit, kita tayamum, boleh kita gunakan untuk sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah dan lain sebagainya. Boleh kalau sholat sunnah satu kali tayamum, boleh untuk melakukan beberapa sholat sunnah. Untuk selanjutnya kita kaji sedikit hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan hadis yang kedua. Kemarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, tentang iman. Kemudian yang ketiga, qaluhu alaihi salam fa akhbirni anil ihsan. Kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Jadi Islam, iman, Islam, ihsan. Qala Rasulullah bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu namanya ihsan. Kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Baik ibadah sholat
ataupun membaca Al-Quran, mengaji. Fa ilam takun tarohu fa innahu yarok. Maka apabila engkau tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatmu. Jadi ihsan itu beribadah kepada Allah, merasa diri kita diawasi oleh Allah. Ini namanya ihsan. Ihsan itu akhlak kita di dalam beribadah. Ihsan ini tasawuf. Tasawuf itu membersihkan hati kita dari sifat riya, sifat takabur, sifat ujub, sifat dengki dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah merasa diri kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah kita akan terhindar dari sifat-sifat riya, sifat takabur, sifat ujub dan lain sebagainya. Kemudian fa akhbirni anis sa'ah. Setelah malaikat Jibril menanyakan tentang iman, Islam, ihsan, kemudian malaikat Jibril menanyakan fa akhbirni anis sa'ah, beri kabar aku tentang hari kiamat. Faqala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian Rasulullah menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Siapa yang ditanya? Siapa? Nabi Muhammad. Yang pertama tanya malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hadzal jawab yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana la ya'lamu matas sa'ah. Jadi Rasulullah sendiri pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Maka dulu di tahun berapa? Ada ramalan tahun 2012 jam 12 tanggal 12 ini katanya akan terjadi kiamat. Waktu itu saya masih di pesantren. Ramai, ayo nunggu kiamat katanya. Jam 12 tanggal 12 tahun 12. Itu namanya ramalan. Padahal hari kiamat tidak ada yang tahu.
tahu kecuali Allah. Bal ilmu sa'ah mimma sarallahu ta'ala bihi. Akan tetapi yang tahu tentang ilmu sa'ah, tentang terjadinya hari kiamat, hanyalah Allah. Terus bagaimana yang mengatakan katanya kiamat terjadi hari Jumat? Sekarang hari apa ini? Hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya hari Jumat, tapi Jumat kapan nggak ada yang tahu. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat akan datang kepadamu. Kiamat tidak akan datang kepadamu kecuali mendadak, tiba-tiba. Tidak ada yang tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya lagi oleh malaikat Jibril, qala fa akhbirni an amaratiha. Ya Rasul, berilah kabar aku dari tanda-tandanya kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Rasulullah bersabda tandanya kiamat diantaranya adalah antalidal amat. Perempuan amat melahirkan tuannya. Sehingga ada istilah orang tua kaya, anak jadi apa? Raja. Ini tanda-tanda kiamat. Jadi anak, orang tua kaya, anak jadi raja. Maksudnya apa? Apa yang diinginkan oleh anak harus diturutin. Minta apa, minta HP, minta motor, sembarang harus diturutin. Sedangkan anak kaya, orang tua jadi apa? Budaknya. Jadi orang tua kaya, anak kaya, orang tua yang nyapu, yang ngepel, yang ngasuh cucu. Ini tanda-tanda kiamat. Orang tua kaya, anak jadi raja. Anak kaya, orang tua jadi budaknya. Kemudian yang kedua, di antara tanda kiamat adalah wa antara al-huffatal urratal alah. Engkau melihat orang yang berjalan kaki tanpa alas kaki. Al-urrota yang telanjang. Al-alah yang fakir. Ri'a asyai
yang menjadi penggembala. Engkau lihat yatatawwaluna fil bunyan, mereka bermegah-megahan di dalam bangunannya. Di sini dijelaskan maksud daripada engkau melihat orang yang berjalan kaki tanpa memakai alas, yang telanjang, yang fakir, yang menjadi penggembala. Mereka bermegah-megahan di dalam bangunannya. Maksudnya anna ahlal badiyata wa asbahum min ahlil hajah wal faqih yatarakuna fil bunyan wad dunya. Artinya orang pedalaman dari orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang fakir, jadi orang yang sebenarnya tidak mampu, tapi demi menjaga gengsinya sampai hutang-hutang di rentenir, digunakan untuk bermegah-megahan di dalam bangunan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Kemudian sumang tolako falabisa malian. Setelah beberapa kali bertanya, laki-laki tadi pergi. Kemudian Rasulullah terdiam dalam waktu yang lama, tertegun. Kemudian sumakola ya Umar atadri manis sa'il. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa gerangan yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar menjawab, qultu, aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang padamu untuk mengajarkan tentang agamamu. Jadi orang yang bertanya sebenarnya sudah tahu. Jadi orang yang bertanya belum tentu dia tidak tahu, tetapi bertanya supaya yang lain itu tahu. Kadang kan ada anak-anak yang nggak mau bertanya, malu. Tapi ada anak yang pandai bertanya supaya apa? Supaya temannya tahu. Seperti hanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah tahu iman, Islam, ihsan, tanda-tanda kiamat sudah tahu sebenarnya. Tapi menanyakan kepada Rasulullah di hadapan para sahabat,
supaya sahabat ini tahu tentang iman, Islam, ihsan. Itulah agama. Jadi pertama adalah iman. Iman ini bisa dipelajari dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi kita harus mempelajari ilmu tauhid untuk apa? Untuk menguatkan keimanan kita. Yang kedua adalah Islam. Islam ini bisa dipelajari dalam ilmu syariah ataupun ilmu fikih. Ini kitab Fathul Qorib ini mempelajari, meneliti tentang Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini dalam ilmu syariah ataupun fikih. Yang ketiga adalah ihsan. Ini dibahas dalam ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini menjabarkan tentang ihsan. Yang sehingga ketika kita sudah Islamnya kuat, imannya tebal, ihsannya bagus, sehingga kita menjadi orang Islam yang sempurna. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang iman, Islam, ihsannya baik, sehingga kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma ja'al hadzal makan al-ma'had usyakil Qur'an wa ma hawlahu makanan mubaraka ya Allah. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq liaqamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu